Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen pembimbing yang saya hormati. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil dengan NIM 23101152630065 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Putra Indonesia (IPTK). Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Peserta USN Rumpun MIPA menggunakan metode SAW berbasis clustering Cummins pada kelas 11 SMA Negeri 1 Setiung Kabupaten Damastraya. Pada latar belakang ini, saya melihat perkembangan teknologi informasi yang pesat menuntut berbagai sektor termasuk pendidikan untuk memanfaatkan sistem berbasis komputer dalam mendukung pengambilan keputusan secara objektif. Salah satu proses yang membutuhkan ketepatan adalah seleksi peserta Olimpiade Sains Nasional Rumpun MIPA. Namun di SMA Negeri 1 Setiung, proses seleksi ini masih dilakukan secara manual dengan mempertimbangkan nilai akademik dan penilaian subjektif dari guru. Kondisi ini menimbulkan masalah seperti kurangnya objektivitas, rendahnya transparansi, serta kesulitan mengolah data siswa dengan banyak kriteria penilaian. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem pendukung keputusan yang menggabungkan metode SAW untuk perankingan dan metode Cummins clustering untuk pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan, sehingga proses seleksi menjadi lebih objektif, akurat, dan efisien. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan 3 rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana proses seleksi OSN MIPA yang masih dilakukan secara manual di SMA Negeri 1 Setiung. Kedua, bagaimana merancang sistem pendukung keputusan yang objektif, transparan, dan efisien. Dan ketiga, bagaimana penerapan metode SAW dan Cummins secara terintegrasi dalam sistem tersebut. Selanjutnya, masuk ke dalam tujuan penelitian. Dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Pertama, mengembangkan sistem pendukung keputusan untuk seleksi peserta OSN MIPA di kelas 11 di SMA Negeri 1 Setiung. Kedua, mengimplementasikan metode SAW dan perankingan siswa berdasarkan multi kriteria, serta Cummins clustering untuk pengelompokan tingkat kemampuan siswa. Dan ketiga, menghasilkan rekomendasi peserta OSN yang objektif, akurat, dan efisien. Dan dilanjutkan ke landasan teori. Selanjutnya saya akan menjelaskan landasan teori yang digunakan. Sistem pendukung keputusan atau SPK adalah sistem berbasis komputer yang membantu pengambilan keputusan memproses informasi dan untuk masalah semi terstruktur, di mana sistem ini sifatnya mendukung bukan menggantikan peran manusia menurut Fitriana DKK 2023. SPK memiliki 4 komponen utama, yaitu manajemen data, manajemen model antarmuka pengguna, dan manajemen pengetahuan. Metode pertama yang digunakan adalah Simple Additive Weighting atau SAW, yaitu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang menjumlahkan rating kinerja terbobot dari setiap alternatif. Tahapannya meliputi penentuan alternatif dan kriteria, perhitungan rating kinerja, normalisasi metrik, hingga menghasilkan nilai preferensi sebagai dasar perankingan. Metode kedua adalah Cummins clustering, yang mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster berdasarkan kedekatan jarak ke titik pusat atau sentroid. Proses ini dilakukan secara iteratif hingga mencapai kondisi konvergen. Terakhir, Olimpiade Sains Nasional atau OSN adalah kompetisi akademik nasional yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek untuk mengembangkan potensi siswa di bidang sains termasuk rumpun MIPA. Beberapa penelitian terdahulu juga telah menggunakan kombinasi metode serupa yang menjadi referensi pendukung dalam penelitian ini. Masuk ke dalam kerangka penelitian, penelitian ini akan dilaksanakan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah identifikasi masalah, yaitu menetapkan objek dan rumusan masalah yang akan diselesaikan melalui pendekatan berbasis data. Tahap kedua adalah studi literatur, yaitu menghimpun teori dasar terkait data mining, metode clustering, dan sistem pendukung keputusan sebagai landasan ilmiah. Penelitian. Tahap ketiga adalah pengumpulan data, baik data primer maupun sekunder yang mencakup kriteria yang akan digunakan dalam proses analisis.
Tahapan selanjutnya dimulai dari analisis sistem, yaitu menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem yang akan dibangun. Kemudian dilakukan proses clustering menggunakan metode Cummins setelah data melalui tahap processing. Hasil cluster tersebut selanjutnya digunakan dalam proses perankingan menggunakan metode SAW untuk menentukan prioritas terbaik. Setelah itu dilakukan perancangan sistem yang meliputi desain antarmuka, alur sistem, dan struktur data agar sistem mudah digunakan. Sistem yang telah dirancang kemudian diuji menggunakan metode black box testing untuk memastikan seluruh fungsi berjalan dengan baik. Tahap terakhir adalah penyajian hasil dan pembahasan, di mana hasil clustering dan perankingan dianalisis untuk mengetahui apakah tujuan penelitian telah tercapai. Baiklah, demikian proposal skripsi yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan objektivitas dan efisiensi proses seleksi peserta OSN di SMA Negeri 1 Setiung. Atas perhatian dan masukan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.